Terima kasih sudah hadir ke Jumpa Pers pada sore hari ini. Ini akan kita membacakan hasil rapat KSSK beberapa hari yang lalu. Oke, saya langsung bacakan aja. Nanti saya bacakan dulu punya saya keuangan, nanti dilanjutkan oleh BI, OJK, dan oleh OPS. Hasil asesmen KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan kedua 2026 tetap terjaga di tengah konflik geopolitik yang kembali meningkat, didukung koordinasi dan sinergi kebijakan yang erat antar otoritas. Memasuki triwulan kedua 2026, tekanan eksternal kembali meningkat seiring eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga energi tinggi, volatilitas pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Namun demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga. Dengan pasar keuangan global, serta tekanan terhadap nilai tukar dan arus modal. Namun demikian, perekonomian domestik masih menunjukkan ketahanan, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan ketahanan sektor keuangan yang terjaga. Dengan perkembangan tersebut, risiko eksternal terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan perlu terus diwaspadai untuk tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi. KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan akan terus mencermati dan melakukan assessment forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring ketidakpastian ekonomi global yang meningkat, sekaligus melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi baik antar lembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian lembaga lain. Hal ini berdasarkan rapat berkala KSSK ketiga tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 yang lalu. Perekonomian global pada triwulan kedua 2026 masih menghadapi tantangan seiring ketidakpastian konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada gangguan pasokan energi, kenaikan harga minyak dan komoditas strategis, serta meningkatnya risiko terhadap kelancaran perdagangan dan rantai pasokan global. Kondisi tersebut mendorong tekanan inflasi dan mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Di Amerika Serikat, ekspektasi kenaikan Fed Funds Rate meningkat seiring kenaikan risiko inflasi, serta ketidakpastian arah kebijakan perdagangan dan fiskal yang turut menahan sentimen pelaku pasar. Di pasar keuangan, volatilitas masih cukup tinggi dan perilaku flight to safety kembali menguat, tercermin dari penguatan dolar AS, kenaikan imbal hasil obligasi, serta tekanan terhadap aliran modal di negara berkembang. Memasuki bulan Juli 2026, risiko global kembali meningkat seiring berlanjutnya konflik AS-Iran. Lalu lintas di Selat Hormuz yang sempat membaik setelah interim deal antara AS dan Iran pada pertengahan bulan Juni 2026 kembali terhambat pasca reeskalasi intensitas perang antara AS dan Iran pada awal Juli 2026. IMF dan publikasi World Economic Outlook IMF dalam publikasi World Economic Outlook Update edisi Juli 2026 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3% year on year pada tahun 2026, sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi April 2026 sekitar 3,1% year on year di tengah inflasi global yang kembali meningkat. Ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun 2026 diperkirakan tetap tumbuh kuat di tengah tantangan ekonomi global. Daya beli masyarakat tetap terjaga dalam mendukung konsumsi rumah tangga, didukung oleh peran absorber APBN dalam mendorong efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta stimulus pada periode libur sekolah. Investasi diperkirakan tumbuh kuat ditopang oleh proyek-proyek hilirisasi bernilai tambah tinggi dan pembangunan infrastruktur pada program prioritas pemerintah.
Konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh positif sejalan dengan kecepatan belanja program prioritas pembayaran gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara dan penyaluran bantuan sosial. Koordinasi kebijakan antara pemerintah dan BI terus diperkuat dalam menjaga kecukupan likuiditas perekonomian dan perbankan. Ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang tinggi sepanjang triwulan 2 dan berlanjut tumbuh 15,4% pada Juli minggu ketiga 2026 dan fungsi intermediasi perbankan yang semakin baik. Aktivitas manufaktur sempat termoderasi pada akhir triwulan kedua, namun kembali melanjutkan ekspansi pada bulan Juli 2026 dengan PMI manufaktur di level 50,2 menunjukkan pemulihan optimisme pelaku usaha. Ke depan, sinergi kebijakan antar lembaga anggota KSSK akan terus diperkuat guna menjaga keberlanjutan momentum pertumbuhan. Dengan sinergi kebijakan tersebut, pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan berada dalam kisaran 5,6 sampai 6% year on year. Ditopang berbagai sinergi kebijakan pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk menjaga berlanjutnya momentum pertumbuhan. Kinerja pasar surat berharga tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Yield SBN seri benchmark tenor 10 tahun meningkat 31 basis point secara quarter to quarter di akhir triwulan kedua 2026 ke level 7,14%. Kenaikan yield dipengaruhi oleh eskalasi konflik Timur Tengah yang mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi global ke depan yang memicu risk of investor pada pasar SBN. Sementara itu, investor non-resident masih mencatatkan net buy di pasar SBN 32,09 triliun rupiah selama triwulan kedua 2026 atau net buy 6,99 triliun rupiah selama tahun 2026. Per 30 Juli 2026, investor non-resident mencatatkan net buy 6,36 triliun MTD atau 13,35 triliun year to date. Dengan yield SBN tenor 10 tahun naik 15 basis point MTD atau 122 basis point year to date ke level 7,29%. Di tengah berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat masih berlanjutnya konflik AS-Iran, pasca gencatan senjata, dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Kenaikan yield tenor 10 tahun per 30 Juli 2026 juga dialami oleh beberapa negara berkembang lainnya sejak awal tahun, di antaranya Turki sebesar 524 basis point year to date, Filipina 148 basis point, Brazil 106 basis point, Korea Selatan 92 basis point, Polandia 59 basis point, dan Afrika Selatan 55 basis point. Realisasi APBN hingga triwulan kedua 2026 turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian agenda pembangunan nasional. APBN menjalankan peran strategis melalui kinerja pendapatan negara yang positif, belanja negara yang optimal, serta pembiayaan yang terukur. Hingga akhir triwulan kedua 2026, realisasi pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah atau tumbuh kuat sebesar 21,4% year on year. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai 1.035,7 triliun rupiah atau tumbuh tinggi sebesar 24,6% year on year. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang semakin baik, dampak implementasi Cortex yang positif, serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Sementara itu, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai menunjukkan sinyal pemulihan yang mencapai 152 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 3,4% year on year. Realisasi kinerja penerimaan negara bukan pajak atau PNBP masih on track, menunjukkan capaian yang baik sebesar 271 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 21,6% year on year.
Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai 1.656 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 17,8% hingga akhir triwulan kedua tahun 2026. Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai 1.298,6 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 29,4% year on year. Realisasi belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan program makanan bergizi gratis, penyaluran bansos, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik. Pembiayaan anggaran mendukung pengelolaan APBN yang kredibel dan akuntabel. Hingga triwulan kedua 2026, realisasi pembiayaan anggaran mencapai 452 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 59,4%. Realisasi ini didukung oleh pengelolaan pembiayaan utang secara prudent dan terukur, serta memperhatikan likuiditas pemerintah, kondisi kas yang optimal, dan dinamika pasar keuangan. APBN tetap dioptimalkan untuk berperan sebagai shock absorber, agent of development, dan protecting the poor. Sebagai shock absorber, pemerintah menjaga daya beli masyarakat serta stabilitas harga dan pasokan BBM dan pangan melalui subsidi dan kompensasi dengan realisasi masing-masing mencapai 116 triliun rupiah dan 116,9 triliun rupiah. Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar 101,1 triliun rupiah untuk 63,13 juta penerima manfaat dan sekolah rakyat dengan realisasi 13,1 triliun rupiah untuk 104 sekolah permanen. Fungsi perlindungan sosial masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan PIP dengan realisasi masing-masing mencapai 14,5 triliun rupiah, 19,7 triliun rupiah, dan 8,8 triliun rupiah. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, pemerintah juga memberikan berbagai paket stimulus yang mendukung keberlanjutan usaha dan aktivitas ekonomi. Antara lain, insentif perpajakan untuk penulis nasional, diskon transportasi pada periode libur lebaran dan sekolah, serta program magang dan vokasi.